Barely 21, fresh out of school, with a dime store six string, strumming on a bar stool, drinking lukewarm beer with a half-written song. Not a doubt in his mind that it won't take long before he's up on the stage every Friday night to a sold-out crowd under the neon lights. So keep on singing, playing them songs. Know one day that they'll all sing along. And living that life, traveling the world, fortune, fame, and good-looking girls, and a house on the hill paid for the string of hits. But it just hasn't happened yet. 5 years later, he didn't count on this, still sitting in the same bar playing for. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur. Hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, karena kemarin itu waktunya nggak cukup untuk kita ngobrol plus review-review yang ada di sini, akhirnya setelah buka bersama bareng, kita sahur bareng dan masih di Firisco bersama ownernya nih. Halo. Ini Om Dava nih. Ini benar-benar salut dengan Om Dava. Bisa bilang Mas Dava lah. Iya, bebas lah. Ini tuh seharusnya Pemuda Nganggur tuh jatuhnya sama dia nih. Karena kita sama-sama muda. Ini saya baru pertama kali main ke tempat anggur, ownernya ternyata anak muda. Sorry Om, usia berapa Om sekarang Om? Tahun ini sebenarnya belum, tapi tahun ini 24. 24 tahun. 24 tahun. Bisa, 24 tahun saya lebih tua dikit dan dia memang harus dinobatkan. Kita sama-sama muda, cuma beda nasib aja teman-teman. Oh beda. Oke, Om. Ya. Kemarin saya sudah ngobrol sama Bapak gitu kan. Ternyata yang konsep kebun anggur Firisco ini Om Dava. Ya. Gitu. Memang sejatuh cinta itu sama anggur. Sebenarnya ya Om, kalau ngomong jatuh cinta sebenarnya baru. Karena awalnya mungkin ini kan kebun buah tin di sini. Kebun buah tin. Kebun buah tin, ya di sini, dan pada saat buah tin itu saya belum terjun langsung ngelola gitu di sini. Terus basic saya juga nol banget kalau di pertanian sebenarnya. Nol banget. Jadi waktu itu ketemu pertama kali sama Om Ocan. Sama Om Ocan pertama kali kita ketemu di kebunnya Om Wisnu di TGG di Bandung. Di situ kebetulan lagi berbuah banyak tuh. Diajak sama ayah saya ke situ. Wah, ternyata anggur ya bisa tumbuh sehebat ini gitu di sini. Dan dari situ tertarik, mulai ngobrol-ngobrol sama Om Ocan. Lama-lama ya saya kan basicnya nol ya kalau di pertanian. Lama-lama mungkin Om Ocan ya ngajak saya anggur tuh gimana, jadi jalan-jalan. Saya biasa studi banding lah ya. Studi banding ya. Pertama ke Cianjur, terus waktu itu sempat ke Angola waktu awal-awal. Terus aja muter ke Om Ipul, ngelihat wah ternyata dengan berbagai macam ruang lahan itu bisa dimanfaatkan gitu. Terus dari situ mungkin ketertarikannya nambah lagi karena emang benar-benar diajak terus aja sama Om Ocan gitu kemana-mana. Di situ saya ngelihat gitu orang-orang bisa ngobrol sampai mungkin dari malam ketemu malam lagi. Itu cuma gara-gara anggur gitu. Cuman gara-gara ini pakainya di sana pupuknya apa, ininya gimana hawanya gimana, kayak gitu-gitu. Saya sebenarnya awalnya emang tidak tertarik gitu, tapi dari situ melihat ketertarikan teman-teman penggiat anggur, kayak yang semangatnya wah benar-benar nih. Jadi di situ ngelihat kecintaan orang-orang akan anggur ini, ya saya juga jadi mungkin jadi kebawa gitu, jadi tertarik saya buat mendalami anggur gitu. Dari situlah awal mulanya. Dari situ awal mulanya suka tanaman anggur. Iya benar. Nah, pada saat dari buah tin memang nggak ikut mengelola? Enggak, ya cuman dikit-dikit sih Om. Karena kan
waktu itu emang ayah saya emang ada manajemennya tersendiri gitu. Iya. Terus saya juga emang di situ masih fokusnya benar-benar kuliah lah. Jadi jarang juga ke sini. Jadi mungkin waktu itu ya masih apa ya, kalau dibilang acuh tak acuh lah sama kebun ini ya, sama tanaman terutama. Oke. Om, terus dari mulai keliling-keliling nih, sudah mulai ada gambaran dong mau dibuat apa kebun anggur Virisco ini? Udah sih Om. Nah, konsepnya ini mau kemana arahnya nih? Kalau konsep sendiri di sini mungkin udah terlihat, bakal ada kafe, di sini juga nanti bakal ada coffee shop. Jadi mungkin kafe di sini konsepnya kebun anggur dengan ruang kreatif di dalamnya. Jadi di sini kan bakal ada kayak tribun menghadap ke bawah sana. Di sana juga rencananya bakal ada kayak workshop gitulah. Terus di bawah juga yang kemarin buat berbuka bersama itu bisa juga dipakai di situ. Mungkin tujuannya ke depan siapapun gitu, mungkin ada komunitas apa, film, fotografi atau apapun itu bisa pakai di sini. Di situ juga tujuannya untuk memperkenalkan anggur ke anak muda sebenarnya. Kan kalau misalnya nanti ada komunitas apa ya, film, fotografi gitu kan bisa aja gitu buat dokumenter lah dikit-dikit tentang anggur atau motret-motret anggur. Jadinya dari karya mereka itu bisa tersebar luas juga gitu ke anak-anak muda yang lain. Mungkin kalau konsepnya ya itu tadi, kebun anggur dengan ruang kreatif di dalamnya gitu. Mantap, keren banget, kebun anggur dengan ruang kreatif di dalamnya ya. Ini untuk menarik minat para anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z ya bisa dibilang. Iya. Nih Mas Dava ini luar biasa, bisa jadi pioner mungkin ya. Mungkin Amin. pemuda nganggur akan dinobatkan ke dia sebenarnya teman-teman. Jadi saya nanti udah jadi tua nganggur. Oke, baik lagi. Jadi untuk konsepnya seperti itu. Tapi kalau untuk kayak bangunan, arsitek dan sebagainya itu Mas Dava juga yang konsep untuk pembangunan Virisco ini. Kalau itu sendiri kita ngobrolin bareng-bareng sih sama ayah saya, sama Om Ocha juga. Ini misalnya kan saya kan kurang tahu gitu ini misal kuat berapa lama atau gimana cara ininya. Di situ kita ngobrol kayak di sini kan bambu dikombinasi sama dolken. Ini asalnya full bambu gitu. Terus saya mikir kalau misalnya di tempat lain kan ya mungkin bambu full gitu. Di sini kan dari awal juga udah ngonsepin yang di bawah bakal jadi dolken. Nah, ya kenapa nggak kita coba aja gitu untuk show dari depan menuju ke belakang, ya kita kombinasiin di sini bambu sama dolken gitu. Nah, untuk ke bawahnya sendiri kita cobain konsepnya full sama dolken. Ya ke bawahnya itu kan ada yang tralis untuk edukasi dan segala macam, ada untuk validasi, terus ada tabu lampot, terus ada sungai kecil di dalamnya. Itu sebenarnya ya hasil buah pemikiran bareng-bareng sih sebenarnya. Oh gitu ya. Emang keren banget sih teman-teman, kalau teman-teman datang ke sini. Ini tuh saya nggak tahu nih ada berapa gia sih total tuh yang ada di sini yang udah dibangun. Yang udah dibangun Dia juga kayaknya mungkin, lupa. Iya, Dia juga nggak tahu guys. Sekarang ini banyak banget. Saya juga nggak. Saya itu boleh jujur, saya paling baru sekitar 50% keliling di Virisco ini karena saking luasnya, dan juga kemarin keburu malam. Mungkin nanti kita akan keliling-keliling teman-teman. Gitu. Nah, untuk Mas Dava, karena kan ini di ketinggian 1000 mdpl ya. nih. Gitu. Sudah tahu akan resikonya dong sebelumnya? Udah. Ya sebenarnya lebih ke saya kan punya dua tujuan gitu ya. Yang pertama kan tadi untuk menyebarluaskan ke anak-anak muda gitu. Betul. Nah, yang satu laginya untuk penggiat anggur. Mungkin banyak dibilang kan anggur ini cocoknya cuma di tempat yang panas gitu, Ya, di tempat dataran rendah ya. Karena ya kalau misalnya di dataran tinggi ya banyak lah kayak kabut. Iya, yang kayak gitu-gitu sebenarnya udah tahu dari awal, tapi kenapa nggak kita coba aja gitu, buktikan kalau ternyata bisa loh di dataran tinggi juga kita menghasilkan buah yang kualitasnya bagus dan kuantitasnya juga bagus. Dan ternyata berhasil dan berbuah bagus ya. Alhamdulillah.
Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tinggal di dataran tinggi juga ingin menanam anggur, mungkin juga dia takutnya mikir-mikir bisa nggak ya. Tapi ternyata bisa, teman-teman di sini sudah terbukti dan hasilnya juga cukup lumayan. Iya, alhamdulillah. Oke, Om, kalau misalkan di sini itu konsep kebun dengan model apa aja gitu kan? Kayak di sini nih, ini Iya. konsepnya apa? Tiap-tiap gaya itu pasti beda-beda konsep kan? Beda-beda. Kalau di sini sendiri kan ini para gitu ya. Emang pinginnya di sini ngelihat ya sambil makan di sini kan kafe, ngelihat di atas anggur gitu. Sebenarnya udah banyak di tempat-tempat lain, tapi ini sebagai show aja gitu. Kalau di sini nanti banyak anggurnya. Nah, di bawah itu sebenarnya tadi kan balik lagi untuk edukasi. Jadi ada yang dikombinasiin tralis sama para, ada yang benar full tambulan pot, ada yang untuk validasi itu tralisnya kayak gitu-gitu sih Om. Oke, gitu. Ini alamatnya di mana sih Om? Alamatnya ini di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di Desa Pada Asih. Pada Asih. Iya. Jadi teman-teman nanti boleh cari di Google Maps, sudah ada ya? Udah ada. Kebun Firisco ya? Iya, kebun anggur Firisco. Kebun anggur Firisco gitu. Om, untuk masukannya nih atau saran-saran buat teman-teman generasi muda gitu, ada nggak sih Untuk generasi muda yang mau bertani gitu? Yang Kayaknya mau kan jarang bertani. banget Om ya. Saya juga main di anggur nih. ya Seumuran saya main anggur tuh mungkin di usia 25-an lah waktu itu. Saya sekarang mau ke 27. Jarang sekali Iya. nemu anak muda. Baru pertama kali ini, makanya saya bilang pemuda anggur mungkin dinobatkan ke Om Dava gitu. Iya. Gitu. Sarannya deh Om. Sebenarnya sarannya sebenarnya banyak Om yang ya kayak teman-teman saya gitu, banyak yang pingin cobain budidaya gitu, apapun itulah, mau hidroponik atau apa. Tapi ya mereka sebenarnya ada ketakutan gitu, ada ketakutan lahannya gimana, apakah nanti bisa maksimal atau enggak. Sebenarnya ya awalnya niat dulu sih Om ya. Betul. Niat, terus ya jangan takut lah gitu. Terus kan kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan mungkin ngelihat apa ya, yang menghasilkan uang tuh banyak yang instan lah, atau misal kita bisa kayak trading kripto dan lain-lain Lebih gitu. cepat. Biar cepat. Mungkin kalau di pertanian kan saya juga dulu mikirnya prosesnya lama. Betul. Terus itu pun dengan proses segitu lamanya kita nggak tahu kan hasilnya akan seperti apa gitu. Iya. Nah di situ ya sebenarnya kecintaan akan tanamannya itu sendiri sih Om yang harus ditimbulkan gitu. Seperti saya sendiri nih, dari setahun ini sebenarnya lagi usaha saya setahun ini tuh untuk menimbulkan itu dulu sebenarnya, sebelum saya benar-benar terjun langsung gitu. Semua full saya pelajari tentang anggur. Sebenarnya itu yang harus kita kejar gitu. Itu lewat apa? Sebenarnya menurut saya sekarang media sosial udah gencar banget gitu Om. Iya. Mungkin teman-teman sekarang, generasi muda sekarang kan banyak memakai kayak Instagram, Betul. TikTok, YouTube dan lain-lain. Itu ya untuk sebenarnya banyak yang untuk gabut gitu, untuk Iya. gabut terus main itu. Banyaknya kan kayak yang mungkin curhat atau dance atau gimana. Joget-joget gitu Iya, ya. joget-joget. Sebenarnya itu tuh bisa kita arahkan untuk ke pertanian gitu, Iya. nggak cuman anggur gitu. Iya. Jadi misal nih kan udah banyak juga gitu kayak tutorial cara menanam apa. Betul. Mungkin kayak nggak usah tutorial deh, kayak kita mungkin kasarnya show off gitu tentang ini aku punya tanaman apa gitu. Iya. Kayak gitu awalnya juga mungkin dia punya masa yang banyak, followers yang banyak, kan mungkin kayak yang Bisa followersnya menginfluence. iya bisa nge-influence yang lain gitu. Iya. Dari situ sendiri sebenarnya itu sangat bisa gitu anak muda sekarang bisa tertarik dengan ke pertanian. Sebenarnya ya yang kita butuhin itu sih influencernya itu Betul. sebenarnya. Betul. Nah, tapi teman-teman juga nanti bisa dipantau juga media sosial Kebun Firisco ya. Iya. Mulai dari Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya itu udah lengkap. Jadi kalian juga mau lihat perkembangan Firisco juga ada di sana gitu. Iya. Om, ngelihat Firisco ini kurang lebih udah berjalan berapa tahun sekarang ini? Kalau dari
kalau pindah ke anggurnya atau dari awal Om? Dari anggurnya, dari anggur. Dari anggurnya kayaknya belum, kayaknya setahun deh Setahun. baru, iya. Dari pembangunan ya, karena ini Pembangunan. lamanya di pembangunan ya sebenarnya. Pembangunan, bukan penanaman ya. Penanamannya dari mungkin pertengahan atau pertengahan ke akhir tahun kemarin. Ya, tadi sih kemarin ngobrol sama Kang Oce itu sekitar September kalau nggak Iya, salah. September. Nah, ini dan September, sekarang bulan April, kurang lebih 5-6 bulan lah ya. Iya. 5-6 bulan. Ngelihat Virisco yang sekarang cukup puas nggak dengan tanaman anggur? Sebenarnya cukup puas Om, karena di sini kan ya tahu sendiri dari bulan-bulan kemarin kan hujan terus. Betul. Terus ya sinar matahari cuman berapa jam, di sini benar-benar seharian nggak ada sinar matahari juga, beberapa kali sering malah. Itu jadi kendala ya. Itu jadi kendala, jadi makanya ya kalau di dataran tinggi emang harus sabar, ya benar Iya. gitu. Jadi kalau dibilang puas ya sebenarnya puas banget gitu. Di sini bisa tumbuh sebanyak ini dengan kualitasnya, udah ada yang panen juga, rasa buahnya enak gitu ya, itu udah puas banget sih Om. Dan yang saya salut di sini ukuran berinya gede-gede. Iya. Nah, ke depan nih kira-kira Virisco akan ada program atau ada terobosan nggak sih gitu kan? Kalau misalnya program, mungkin insya Allah habis Lebaran, mungkin Mei kita bakal adain pelatihan gitu, pelatihan ya bisa dibilang workshop keliling-keliling coffee shop di Bandung sih Om. Oh, keliling kopi shop di Bandung. Iya, karena untuk merangkul anak muda kayaknya butuh kayak gitu Om. Ini workshopnya tentang anggur. Tentang anggur, nanti kita coba nanam sama ya pokoknya tentang anggur. Wis, Sebenarnya masih dikonsepin sih Om. Cuman nanti kita coba dengan konsep seperti itu, apakah itu berhasil atau enggak. Dan itu juga sebenarnya bisa dicoba di daerah-daerah lain gitu, untuk menarik anak muda seperti itu, apakah bisa gitu. Wis, keren, mantap. Terima kasih Om Dapak atas sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi terutama untuk anak-anak muda ya. Siap. Karena generasi muda sekarang kayaknya ke dunia pertanian memang sangat minim. Iya. Bisa dibilang dunia pertanian agak sedikit, ya bisa dibilang kotor lah ya, gitu kan, atau juga gengsi. Makanya kita nih, saya juga bisa dibilang muda dong. Iya, masih muda Om. Masih begini, saya masih muda. Jadi kita ini bisa menginfluence teman-teman anak-anak muda supaya bisa ikut terjun ke dunia pertanian, bahwa dunia pertanian juga sangat menjanjikan ya. Ya. Gitu, sangat menjanjikan. Terima kasih Mas Dapak, semoga sukses, Virisco jaya selalu. Siap. Salam pengangguran, salam pemuda nganggur.